hari ini kita dapat berkumpul kembali menimba ilmu dalam kajian rutin BDPHSS yang insya Allah selalu diselenggarakan di hari Senin. Dan bersama kita pada hari ini alhamdulillah sudah ada Ustadz Hasan Al-Jaizi Hafizahullah Ta'ala yang menyempatkan untuk dapat mengisi kajian di dalam safar beliau. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas kehadirannya. Dan adapun tema kita pada hari ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengenai kitab Ambillah Akidahmu atau Quds Aqidataka Minal Kitabi was Sunnah, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke soal 15 mengenai hukum tukang ramal dan hal-hal gaib. Dan sekarang kita melanjutkan insya Allah tema soal 15 mengenai apakah seseorang mengetahui hal-hal yang gaib. Sebelum kita memulai kajian, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, kami mohon partisipasi untuk para peserta sekalian untuk dapat menonaktifkan mic dan video selama kajian ini berlangsung. Dan kemudian dapat mengisi daftar hadir yang akan kami sampaikan melalui chat nanti. Dan yang ketiga, nanti untuk pertanyaan akan disampaikan akan dibahas di sesi akhir kajian. Peserta dapat langsung menanyakan kepada Ustadz atau dapat melalui chat kepada kami. Dan yang terakhir, semoga ilmu ini dapat bermanfaat, dengan salah satunya kita dapat mencatat kajian-kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasan Al-Jaizi. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz untuk dapat memulai kajian. Falyatafadhol mashkur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhirnya kembali kita bisa berkumpul di majelis kali ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke pembahasan ilmu dan kitab, maka di sini saya sangat menganjurkan bagi teman-teman untuk memotivasi teman-teman lainnya agar juga bergegas ikut di kajian online ini. Jadi karena kan sebagaimana yang baik saya maupun teman-teman sekalian melihat, kita sebelumnya kajian langsung tatap muka di kantor, ya, di salah satu aula. Dan itu adalah salah satu kenikmatan yang besar. Kita bisa ngaji secara offline. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan terjadinya pandemi, ya, menyebarnya virus COVID dan misalnya, sehingga tergagaskan non-aktif kajian dan baru dimulai beberapa bulan lalu kembali kita kajian, tapi secara online atau dari akhir tahun lalu. Kemudian di belakangan ini sangat terlihat kurang maraknya atau kurang berminatnya banyak dari teman-teman sekalian untuk mengikuti kajian online ini, yang mana ini juga amanat buat saya untuk mengisinya karena diminta dan diberi amanat, dan juga merupakan kebaikan dan ihsan dari beberapa panitia, dari ikhwan-ikhwan ini. Maka saya sangat menghimbau agar rekan-rekan yang hadir dari beberapa yang ada di grup ini sekarang, di Zoom ini, menyaksikan agar memberikan targhib dan anjuran di grup-grup kantor untuk mengikuti kajian ini. Bukan semata-mata Ana mengharapkan banyak viewers belaka dan seterusnya, bukan. Tetapi Ana adalah orang yang mengetahui antum semua bahwasanya kita di sebelum pandemi, kita adalah orang yang bersyukur dengan adanya kajian.
kemudian umumnya pada hadir, menyempatkan diri hadir gitu loh. Padahal itu membutuhkan effort, membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu juga. Namun kenapa sekarang ketika ada kajian online dan sudah diusahakan sebaik mungkin oleh panitia, malah Anda melihat kufur nikmat dari teman-teman ini. Ya. Anda melihat kufur nikmatnya teman-teman, sebagian teman-teman Pertamina, dan Anda adalah orang yang tidak tanggung-tanggung dalam menceramahi masalah ini. Maka ini adalah teguran dan nasihat dari Anda pribadi untuk teman-teman. Nasihat dan teguran ini sama sekali tidak ada berkongsi atau rencana sebelumnya dari pihak penyelenggara atau teman-teman panitia. Melainkan ini yang Anda juga melihat kenapa kita sudah punya mau'id jam 12:30. Kemudian justru teman-teman bukanlah orang yang punya kedisiplinan dalam menuntut ilmu. Mungkin beberapa teman-teman akan mengatakan bahwasanya ini bukan kewajiban kerja. Betul, ini bukan kewajiban kerja. Namun kalau misalnya kita memang mau tidak bodoh, maka belajarlah. Kecuali kalau memang mau jadi orang bodoh seterusnya, maka nggak usah belajar. Bekerjalah seperti sapi yang bekerja, tanpa harus kenal agama. Seperti kambing yang bekerja atau sapi yang bekerja atau kuda yang bekerja, tanpa memikirkan agama. Merasa tidak perlu agama Allah. Tidak perlu belajar agama. Karena merasa sudah terlahir sebagai muslim. Sudah tahu banyak hal. Padahal boleh saya katakan bahwasanya boleh jadi Anda lebih jahil daripada apa yang Anda sangkakan. Lebih bodoh daripada yang Anda perkirakan. Maka belajarlah. Ketika sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyelenggaraan kajian ilmiah, syariah, kemudian pemateri didatangkan, dimudahkan. Namun kemudian terjadi kufur nikmat. Di mana letak kufur nikmatnya? Pertama, yaitu sudah dimudahkannya penyelenggaraan ini. Pertama itu. Kedua, Anda tidak repot untuk mencari guru. Dicarikan. Itu kedua. Ketiga, yang diajarkan ilmu syar'i dan Anda orang yang enggan untuk mempelajarinya. Apakah Anda menunggu musibah? Selain musibah kebodohan, musibah ujian penderitaan hidup baru Anda mau kembali ke Allah untuk menuntut ilmu? Maka jangan menunggu kufur nikmat. Hal-hal seperti ini, kufur nikmat seperti ini, mendatangkan musibah selain kebodohan, yaitu nanti ada muskilah, problem keluarga, problem ini, problem itu. Ya, kemudian justru baru saat itu Anda sadar, butuhnya majelis ilmu. Kemudian yang keempat, ustadz-ustadz pun bersedia mengajar. Dan saya tidak peduli mau ustadz siapapun, ketika ternyata teman-teman sekalian yang sudah diundang dan di-invite untuk ke majelis ilmu walaupun secara online, maka sebagai seorang muslim yang berpendidikan, karena saya sedang berbicara atau menegur, tolong sampaikan ke teman-teman, menegur teman-teman yang punya pendidikan, kecuali kalau Anda lulus TK, tidak memahami apa yang saya katakan, tidak memahami apa yang saya bahasakan. Bahwasanya Anda sebagian adalah lulus sarjana S1, punya paham bahasa, mengerti maksud dari agama, mengerti ilmu itu penting. Namun ketika di kantor sudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala dan juga panitia untuk menyelenggarakan ini, maka kenapa kok malah justru berlarian? Saya merasa kufur nikmat ini tidak membuahkan hasil untuk rezeki Anda yang berkah kalau memang ada kufur nikmat dari segi keilmuan. Dan kelak ini akan menjadi hujah. Ingat, kejahilan itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita akan minta maaf. Minta maaf pada Allah Ta'ala, ya Allah maafkan saya. Saya tidak tahu kalau itu haram. Saya tidak tahu kalau itu wajib. Namun Allah akan bertanya pada kita, kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu nggak belajar? Terus mungkin kita akan berhujah, ya Allah, di mana saya harus belajar? Maka akan ditanya kajian-kajian yang sudah didatangkan kepada Anda. Linknya dibuat, Zoom-nya kemudian diatur, ada panitianya,
Kemudian kitabnya juga akan disediakan secara online, dihamparkan di screen. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka kenikmatan apa lagi yang mau engkau dustakan wahai jin dan manusia? Lantas kemudian apa yang Anda ganti sebagai waktu mengganti dari kajian ini? Contoh, misal kajian ini, kajian ustadz lainnya di jam yang sama di hari Senin. Kita mau'idnya janjinya jam 12.30. Kemudian sampai panitia undur dulu Ustadz karena masih menunggu beberapa jemaah. Ya akhi taqilah, seolah-olah Anda adalah orang paling sibuk satu dunia. Sehingga Ustadznya lah yang harus menunggu Anda. Saya tanya, siapa Anda? Saya tanya, Anda siapa? Sehingga gurulah yang menunggu Anda. Apakah Anda bos kami? Atau siapa? Apakah Anda yang membayar kami? Atau siapa? Atau jangan-jangan semua Ustadz diperlakukan seperti itu, undur. Nah, biarin terlambat, biar nanti Ustadznya juga nunggu. Saya tidak sedang memarahi panitia. Tapi saya sedang bertanya kepada orang-orang yang harusnya sadar. Yang seharusnya sadar akan keilmuan agama, kepentingan ilmu agama. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu agama sebenarnya. Kalau misalnya kesulitan kuota, maka saya sarankan panitia untuk membayarkan untuk teman-teman kuota. Kalau misalnya merasa tidak ada waktu, saya tanya kepada Anda sekalian yang terlambat dalam menghadiri majelis ilmu online atau bahkan tidak sama sekali. Saya tanya, Anda mengganti majelis ini dengan apa? Imam makan, atau ketawa-ketiwi sama teman-teman, atau mungkin tidur, atau bekerja yang bukan kewajiban mungkin. Maka di sini, seorang yang berakal, maka dia akan melihat skala prioritasnya. Ketika memang sudah amanah atau hal yang secara maknawi dia harusnya merasa bahwasannya ilmu ini begitu penting, apalagi akidah. Maka hendaknya dia lebih mengorbankan hal-hal yang remeh atau hal-hal yang bukan prioritas. Dan dia mendahulukan hal yang sifatnya prioritas untuk kehidupannya. Bukan malah sebaliknya. Dengan kemalasan. Bertubi-tubi di setiap pekan, di setiap minggu. Kemudian mungkin baru ikutan dengan alasan baru sempat jam 1 Ustaz. Atau enggak sempat sama sekali. Saya tanya, Anda siapa? Apakah Anda seorang direktur yang kemana-mana rapat? Apakah Anda penjilat debu-debu dunia yang selalu menjilati dunia? Atau Anda adalah seorang hamba muslim yang rezeki Anda sudah dijamin oleh Allah, namun kejahilan Anda belum tersembuhkan? Maka ini saya tanya kepada diri saya dan juga teman-teman sekalian. Teman-teman Pertamina, lubricants atau apa namanya di sini. Maka di sini nasihat saya teman-teman sekalian. Bahwasanya saya betul-betul menasihati karena saya mengerti. Dulu sebelum pandemi kita alhamdulillah kajian offline dengan enaknya alhamdulillah. Kemudian pandemi awal-awal kita tidak ada kajian. Kemudian alhamdulillah Allah mudahkan kajian Zoom. Ketika itu masih ada alhamdulillah sekian orang dan saya melihat beberapa teman panitia mereka bersemangat dan berharap teman-teman sekalian hadir di kajian online. Alhamdulillah sebagian hadir walaupun tidak sesuai ekspektasi banyaknya. Dan makin kemari Masya Allah. Makin muqassir, makin muhmil, makin terkesan meninggalkan majelis ilmu online ini. Betul ini hanya online. Betul mungkin dai yang mungkin dipanggil bukanlah dai yang sebombastis sampai ke ranah TV dan seterusnya. Tapi bukan itu poinnya teman-teman sekalian. Poinnya apa yang terjadi pada diri Anda di masa pandemi ini? Seberapa sibuk Anda dan pertanyaan terakhir, siapakah Anda? Pertanyaan saya, siapakah Anda? Sehingga guru-guru itu harus menunggu Anda. Apakah Anda seorang bayi yang sedang merangkak menuju game online atau menuju tempat yang akan disediakan untuk Zoom ini sehingga lamban sekali? Atau Anda adalah orang yang beruzur dengan kesibukan padahal Anda orang yang mampu untuk tepat waktu atau mampu untuk hadir? Teguran ini, nasihat ini bukan semata-mata karena saya ingin mendapatkan banyaknya viewers. Nggak perlu. Tapi saya kasihan melihat teman-teman. Dan juga saya iba melihat beberapa panitia yang sudah berupaya. Sampai panitia dengan mungkin ketidakenakan terhadap saya bilang, tunggu dulu Ustaz ya. Tunggu beberapa jemaah datang. Akhi takillah 12.30. 12.30 dan saya menemukan 4 saja orang. Sekarang berapa? 10 alhamdulillah. 12.30. Saya tanya, di manakah akal kita semua dengan membaca 12.30 atau semisalnya? Tidakkah kita bisa membaca?
Atau Anda terbiasa membaca bungkusan rokok dan tidak mengamalkannya? Di mana? 12.30. Hanya 4 orang. Dan itu pun mungkin 2 adalah panitia, 2-nya jemaah. Sisanya kemana? Atau satu gedung semuanya orang-orang yang tidak mengerti 12.30. Di mana kedisiplinan kita? Inilah cerminannya ini. Untuk hal yang prioritas. Dan perlu kita ketahui apalagi tentang akidah. Kemudian kita remehkan begitu saja. Maka ini tanbih dari saya teman-teman sekalian. Tidak apa-apa kalau Anda sakit hati. Anda sakit hati dan mengubah diri Anda kemudian menjadi lebih baik untuk ilmu syar'i, maka itu baik buat Anda. Tapi kalau Anda sakit hati, kemudian baper, kemudian udahlah nggak usah ikut ustadz ini, maka selamat tinggal. Ilmu tidak membutuhkan yang seperti ini, dan orang seperti ini memang tidak butuh dengan ilmu. Tapi suatu saat akan sadar bahwa ilmu ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Maka teman-teman sekalian, teguran dari saya. Dan ini bukan berarti saya kasar, kemudian mengejek teman-teman sekalian. Tapi lihat akal dan iman Anda. Akal dan iman. Ketika Allah Ta'ala mudahkan, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Betapa banyaknya orang yang minta kemudahan dari Allah, tapi Allah tidak kasih. Kemudian saya juga mendapatkan beberapa orang miskin. Mereka sampai tidak punya kuota, tidak punya pulsa, tidak punya uang untuk membelinya. Tapi ingin sekali kajian-kajian online di desa-desa mereka. Untuk menyaksikan kajian online. Bahkan mereka ada yang mengeluh kepada saya, Ustaz, tolong saya pengen beli pulsa. Buat kuota, buat supaya bisa saya ikut grup kajian online. Karena di desa tidak ada pengajian. Lihat bayangkan, Masya Allah. Dan sekarang dihamparkan oleh panitia, dimudahkan, Zoom-nya digratiskan, nggak ada pungutan biaya dan seterusnya untuk kita semua. Dan difasilitasi, jamnya ditentukan dan seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala ternyata dan juga ini bentuk tidak hormatnya kepada siapapun yang mengajar. Entah ini untuk saya saja atau untuk dai lain di hari Senin, wallahu alam. Tapi saya kalau memang ini terjadi, maka saya mewakili ilmu syar'i dan juga panitia yang sudah tersakiti dengan hal-hal seperti ini. Agar Anda jadilah insan muslim yang memiliki akal dan menggunakannya. Bahwasanya ilmu ini syar'i, kita membutuhkannya bersama, dan kita sama-sama berdiskusi, kita sama-sama menggapainya insya Allah, tanpa dipungut biaya apa-apa, dan semua dimudahkan oleh Allah, maka kenikmatan apalagi yang kita dustakan teman-teman. Maka saya minta pengertiannya. Kalau memang ingin syukur nikmat dan berkah ilmunya, maka hargailah ilmu syar'i ini lebih dihargai dibandingkan dengan ilmu-ilmu dunia. Benar teman-teman sekalian. Karena Anda tidak ditanya setelah wafatnya kita ini, nanti dikubur kemudian ditanya berapa nominal ini, target pencapaian per bulan berapa barel dan seterusnya. Tidak ditanya. Tapi ilmu agama ini adalah refleksi nanti kemudian, dan amalan soleh bagaimana kita akan ditanya di alam kubur kita. Dan kemudian di akhirat bagaimana kita akan ditanya. Maka teman-teman sekalian, dengan mungkin ketegasan yang saya tuliskan atau saya gariskan di lisan saya, kalau memang ada kesalahan atau ketajaman kalimat, maka sungguh bukan karena saya ingin menjauhkan teman-teman dari majelis ilmu. Justru di sini teguran yang memang sepantasnya saya tuturkan kepada teman-teman, karena saya melihat grafiknya. Dan saya bukan orang yang diam begitu saja dalam hal seperti ini. Maka semoga dimaklumi. Dan siapapun di antara teman-teman, saya tidak mengenal nama masing-masing. Sehingga saya posisi netral, tidak ada rencana sebelumnya. Namun kekecewaan saya beberapa waktu belakangan ini harus betul-betul saya julurkan melalui lisan saya, yang semoga bermanfaat dan menggugah hati. Dan kalau bisa direkam, tidak masalah. Alhamdulillah, dan diberikan kepada teman-teman yang qadarullah belum Allah Ta'ala gerakan hati untuk majelis ilmu. Ketahuilah, kita hidup di dunia ini sementara. Agama kita memerlukannya. Ilmu kita sangat perlu akannya untuk mengamalkan amalan soleh agar selamat dunia dan akhirat. Maka kita memiliki kepentingan yang besar dalam hal ini. Dan saya berada sekarang sedang rehlah dalam artian daur bersama teman-teman. Kita tolong untuk screen-nya pembahasan hari ini. Tafadhol. Baik Ustadz, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih Ustadz atas masukan dan nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kami sama di panitia untuk memperbaiki diri Ustadz. Nah, ini sebelumnya diklarifikasi bahwa saya tidak ada agreement antara panitia dengan Ana sebelumnya untuk membicarakan ini. Ini murni dari Ana. Sorry Ustadz. Iya. Jadi wallahi tidak ada agreement atau perjanjian, Ustadz nanti tolong tegur jemaah, enggak. Ini dari Ana. Dan Ana bukan orang yang diam dalam masalah ini. Nah, Ustadz. Begitu ya. Tafadhol di screen-nya, tafadhol.
Ini sampai jam berapa kira-kira, Mas Mas Habib? Insya Allah sampai 12 Afwan, jam 13.20 Ustaz. 10 menit terakhir Taib. untuk tanya. Taib. Kita mulai dari pertanyaan, apakah ada seorang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah. Dan sebelumnya saya memohon maaf jika memang ada kalimat-kalimat tajam yang seolah-olah terhujamkan ke hati-hati sebagian penyimaknya. Dan saya mencintai teman-teman semua karena Allah. Saya ingin ada perbaikan, bukan ingin ada penyakit, ya. Baik, kemudian dikatakan di sini soal 15. Apakah ada seorang yang mengetahui hal yang gaib? Ya. Apakah ada seseorang yang mengetahui hal yang gaib? Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui hal yang gaib kecuali Rasul yang Allah beritahu. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Qul la ya'lamul ghaiba, atau di atasnya coba kita lihat di surat Al-Jin. Ya, scroll up. Ya, di situ alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Ini di surat Al-Jin. Dia mengetahui yang gaib, yaitu Allah Ta'ala alimul ghaib, mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang dia ridhai. Taib, di sini asalnya manusia tidak mengetahui hal yang gaib. Dan sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Namun ada yang perlu diperhatikan ya teman-teman sekalian, bahwasanya gaib terbagi menjadi dua. Gaib terbagi menjadi dua, yaitu gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib terbagi menjadi dua, yaitu gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu ada di surat Luqman. Ayat terakhir surat Luqman, mungkin kalau misalnya Mas Hari bisa mencarikan surat Luqman ayat terakhir, alhamdulillah jazakallah khairan, yaitu itu gaib yang mutlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul la ya'lamul ghaiba illallah. Yaitu katakanlah tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Allah memiliki kunci-kunci gaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kemudian di akhir surat Luqman, maka di sini ada 5 kunci gaib yang mutlak, gaib mutlak, hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki ilmu sa'ah. Ini yang pertama. Gaib mutlak yang hanya Allah saja yang tahu. Ini yaitu yang pertama, tentang kapan terjadinya hari. Itu yang pertama. Bahkan malah penuh sangkakala saja. Itu sampai sekarang kata Nabi SAW belum mengedipkan pandangan matanya, saling menunggu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkannya untuk meniup sangkakala itu. Artinya malaikat yang bertugas meniup sangkakala pun, yang punya ada mas'uliyah dan tanggung jawab untuk meniup sangkakala pun, dan berkaitan erat dengan hari kiamat, itu tidak tahu kapan terjadinya. Berarti kapan terjadinya hari kiamat, persisnya itu gaib mutlak. Orang yang meramalkan, apalagi memastikan bahwa kiamat terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka orang itu keluar dari Islam karena orang itu melawan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat terakhir. Wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Urusan turunnya hujan itu juga gaib mutlak bagi Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana dengan ramalan cuaca atau perakiraan cuaca? Maka kita katakan perakiraan cuaca sesuai namanya, perkiraan saja. Tidak sampai memastikan bahwasanya pasti turun hujan. Kata mereka, mendung tak berarti hujan, tapi mendung itu berpotensi hujan. Maka tidak bisa dipastikan bahwasanya itu akan hujan atau tidak. Karena hujan atau tidak hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Cuma memang bisa diprediksikan. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham.
Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ini juga gaib mutlak, hanya Allah yang mengetahui. Adapun manusia hanya memperkirakan, memprediksi. Kemudian juga bukan hanya sekadar melihat jenis kelaminnya, melainkan bayi ini bagaimana bentuknya, nanti ke depannya bagaimana, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Itu yang keempat, amma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ini juga gaib mutlak yang keempat yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada jiwa yang mengetahui dia dapatkan esok di masa depan. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, jadi seseorang tidak bisa memastikan besok itu bagaimana. Nggak bisa. Kecuali hanya memprediksikan saja. Dan itu pun belum benar terjadi. Itu yang keempat. Yang kelima, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan juga jiwa tidak mengetahui bagian bumi mana dia akan mati. Ini yang kelima. Seseorang tidak mengetahui kapan dia mati, bagaimana besok ia akan mendapatkan hal. Manusia hanya memprediksi saja. Dan itu belum tentu tepat. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, lagi maha teliti secara detail. Maka inilah yang disebut gaib mutlak. Jadi gaib terbagi menjadi dua. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak yaitu suatu hal yang gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Kemudian gaib nisbi adalah suatu hal yang gaib yang nisbi, yaitu relatif. Kadang-kadang Allah kasih tahu ke makhluknya. Atau kadang-kadang gaib ini diketahui sebagian makhluk, tapi tidak diketahui oleh sebagian makhluk. Ya, contoh gaib nisbi, yaitu misalnya jin. Jin ini gaib nisbi. Sebagian manusia bisa melihat jin, ya ujian buat dia. Tapi sebagian umumnya manusia tidak bisa melihat jin. Dan pun yang dia lihat dari jin, kalau ada yang bisa melihat jin, itu pun belum tentu wujud aslinya. Jadi gaib ini gaib nisbi. Apalagi gaib yang berkaitan dengan tempat lain atau masa lalu. Ya gaib bagi kita nih, apa yang terjadi di tahun 1974, gaib bagi kita. Tapi bagi orang yang mengalaminya di tahun itu bukan gaib. Karena tersaksikan oleh mereka dan terasakan langsung. Ya jadi ini gaib apa? Gaib nisbi. Tapi kalau untuk masa depan, maka ini gaib mutlak. Tidak boleh kita memastikan bahwasannya besok akan begini begitu. Kalau memprediksikan semata itu tidak masalah selama memang ada qarinah, indikator, faktornya, penyebabnya. Tapi tidak bisa memastikan akan terjadi atau tidaknya. Makanya perlu kita katakan untuk masa depan apa? Insya Allah. Mengatakan insya Allah. Tapi itu gaib nisbi. Kembali ke kitab yang tadi. Fadhal, Mas Ari. Taib, kembali ke kitab yang tadi tentang masa apakah seorang mengetahui gaib ya. Jadi pada asalnya seseorang tidak mengetahui hal yang gaib kecuali Rasul yang Allah beritahu. Itu pun Allah beritahu bukan secara zat, dia memang tahu sendiri bukan, melainkan Allah yang beritahu. Ya begitu. Dan tidak boleh seseorang mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya maka mengetahui hal yang gaib ini dalam ilmu syar'i disebut arraf dan juga kahin. Arraf dan juga kahin, peramal, ya orang-orang yang membicarakan hal yang gaib, peramal maupun dukun. Dan ini soal 15, jawaban 15. Ini yang menjadi ujian dan fitnah atau musibah besar yang menimpa kalangan milenial di Indonesia ini. Ya, ada beberapa YouTuber yang memang dia itu mengatakan dirinya mengetahui sejarah tempat-tempat ini, sejarah tempat-tempat yang dikunjungi, tapi melalui pesan-pesan gaib. Nah, ini ada sebutannya diantaranya Om Fulan gitu. Ya, kita nggak sebut nama langsung. Tapi di YouTube dan juga di beberapa stasiun televisi, ini orang ini ditampilkan, padahal ini orang paling halu sepanjang sejarah ya. Di antara orang yang paling halu, paling kadzab, paling pendusta, ya, paling sok tahu juga. Itu apapun dia bicarakan tentang hal yang gaib. Misalnya Fulan itu jin korinnya kayak gimana. Fulan siapa yang ngikutin. Kemudian di tempat ini, di balik kamar mandi ini, dulu ada sejarah begini begitu. Tahu dari mana dia? Tidak ada buku tercatat. Tidak ada risalah tertulis. Tapi dia tahunya dari mana? Tahunya dari syaitan. Maka ini semua termasuk bab irafah.
dan juga kahanah, yaitu perdukunan. Ikhwan sekalian, dukun zaman sekarang itu rata-rata udah nggak pakai pakaian-pakaian pendekar atau pakaian-pakaian khas dukun. Melainkan mereka karena pakai kaos, pakai kemeja-kemeja, pakai baju-baju yang kasual, yang seperti anak muda zaman sekarang. Tapi hakikatnya mereka adalah dukun-dukun yang sok tahu, yang membicarakan tentang apa? Tentang hal-hal gaib. Dan ini dikhawatirkan masuk ke dalam kekufuran karena mengklaim diri mengetahui hal yang gaib. Dan yang gaib ini dia dibisikannya oleh syaitan ke hatinya. Dan atas kita, haram atas kita untuk menyimaknya. Kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun seperti ini, orang pintar, orang sok tahu seperti ini, kemudian dia fasaddaqahu bima yaqul, kemudian fasa'alahu, bertanya kepadanya dan membenarkan apa yang dia obrolin ya dari kehaluan dia, maka yang seperti ini orang yang bertanya atau mempercayainya tidak diterima salatnya selama 40 hari atau 40 malam. Nauzubillah min dzalik. Maka sekarang di YouTube itu banyak seperti itu, cuplikan-cuplikannya di kuburan ini. Kemudian dia mendapatkan ilham bahwa saya kuburan ini adalah kuburan fulan, sejarah begini. Ini semua adalah perdukunan, yaitu mengungkapkan hal-hal yang gaib dan kebanyakannya adalah kedustaan. Masalahnya sekarang banyak dari kita yang mengkonsumsi video-video seperti ini dengan alasan entertainment. Kita ini kebanyakan entertainment. Makanya untuk ilmu berat kadang-kadang. Karena kebanyakan entertainment. Ibaratnya kalau kita makan atau minum, udah kebanyakan kadar gulanya. Jadi mau makan sehat juga malas. Karena mager udah kelas kebiasaan, keenakan dengan kadar gula. Tapi kita gula itu bermadarat, berpenyakit. Sebagaimana orang-orang yang biasa datang ke dukun dan menyimak perkataan dukun, itu juga punya penyakit qalbu di antara akidah. Baik, kita menuju ke soal 16. Hal talbisul khayta wal halaqata lisyifa. Apakah boleh seseorang menggantungkan benang dan gelang untuk kesembuhan? Boleh nggak pakai gelang atau benang untuk kesembuhan? Maka jawabannya la talbishuma. Janganlah engkau memakai keduanya. Jangan pakai gelang, jangan pakai cincin atau benang atau gelang yang dimaksudkan darinya apa? Penyembuhan. Nggak ada urusan antara gelang-gelangan dengan kesembuhan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Yaitu jika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadamu suatu mara bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkap mara bahaya tersebut kecuali Allah. Maka bukan gelang, bukan benang, bukan cincin, bukan kalung yang menjadi wasilah untuk kesembuhan atau apalagi menyembuhkan, tidak mampu. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Amma innaha la taziduka illa wahna, in bidha anka, fa innaka law mitta ma aflahta abada." Sesungguhnya gelang atau kalung tersebut ya yang dikalungkan itu kalau maksudnya untuk kesehatan atau untuk menjaga diri dari ain, dari sihir, maka ini tidak akan menambahkanmu kecuali apa? Kehinaan, kesusahan, kesulitan, penyakit. In bidha anka, maka copotlah itu darimu. Fa innaka law mitta ma aflahta abada. Kalau misalnya kamu mati dalam keadaan masih pakai seperti itu, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya ini adalah engkau akan masuk neraka selamanya karena meyakini hal-hal seperti ini berpengaruh terhadap kesehatan. Maka seperti ini kufur akbar kalau misalnya merasa bahwa saya benang atau kalung ini secara zat bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka dikiaskan dengan benang dan semisalnya ya kawan. Ini saya pernah ada cerita. Ada salah satu ustadz di daerah Kalibata City sedang mengajar. Ustadz ini teman kita yaitu Ustadz Sufyan Rurai hafizahullah. Suatu kita Ustadz Sufyan hafizahullah, beliau membahas kitab tauhid dan ada pembahasan ini yaitu mempermasalahkan gelang, benang, cincin, kalung
yang ditujukan untuk menolak mara bahaya. Ini semua kan menuju kesyirikan. Maka kemudian setelah kajian, ada seorang jemaah yang dia itu mungkin tersinggung atau gimana, mengatakan kepada ustadznya langsung, "Ustadz kayak nggak punya kerjaan aja, ngurusin cincin orang, ngurusin gelang orang, ngurusin kalung orang. Ya biarin apa orang-orang punya hal-hal seperti itu. Kan toh itu dari harta mereka, bukan dari harta ustadz." Tuh lihat kejahilan nih kawan. Lihat orang kalau nggak ngerti kayak gitu. Padahal itu baru dijelasin dengan seluruh dalil. Tapi ketika kalbu itu tertutup dari ilmu, nggak mau menerima ilmu yang benar, nggak mau menerima dalil yang benar, maka ini terjadi. Akhirnya malah ustadz yang disalahkan dengan alasan nggak usahlah kita ngurusin gelangnya orang. Udah biarin orang pakai gelang, bukan sebatas masalah di gelangnya, tetapi masalahnya di keyakinan terhadap gelang tersebut. Maka jimat-jimat atau semisalnya wifi raja dan semisalnya itu semua kalau misalnya memang ada maksud darinya uh, yaitu perlindungan terhadap sihir atau mara bahaya, maka ini kesyirikan. Kesyirikan. Kenapa? Karena tidak ada urusannya antara gelang dengan mara bahaya. Nggak ada urusannya. Ya ini jemaah di sini hujan. Nggak ada urusannya antara gelang dengan mara bahaya. Nah, kalau misalnya meyakini bahwasanya gelang ini secara zat memang ada bentar ini anak kehujanan nih Pak. Kalau misalnya memang gelang ini dianggap memiliki tuah, memiliki kesaktian secara zat, maka ini menjadi kufur akbar dan syirik akbar sehingga mengeluarkan pelakunya dari Islam dan ini sangat berbahaya. Maka seseorang hendaknya dia dalam urusan gelang, kalung, cincin dan semisalnya atau tali-talian, benang-benangan dan semisalnya itu semua betul-betul memperhatikan apakah ada dalil syar'i yang melarangnya. Mungkin bukan gelangnya atau mungkin bukan benang yang dilarang, tetapi niatan dan keyakinan terhadap hal-hal tersebutlah yang dipermasalahkan oleh Islam. Dan kata Nabi SAW tadi apa? Copot itu. Kalau kamu kamu meninggal masih memakainya, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka ini seolah-olah di sini kata para ulama, yaitu orang ini menjadi kufur akbar, keluar dari Islam selama-lamanya nggak beruntung karena ke neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena meyakini ada sesuatu yang bermanfaat terhadap kesehatan atau perlindungan terhadap ain dan sihir dari keberadaan gelang tersebut. Kadang-kadang juga misalnya seorang yang memiliki sapi, kambing dan semisalnya kemudian memberikan stempel atau mungkin gantungan atau tali tertentu yang mereka yakini tali ini akan menolak bala, menolak dari pencurian. Yang mana kalau kita pakai logika atau penjelasan saintifik itu tidak ada nyambungnya, Maka yang seperti inilah yang disebut syirik. Kalau masih meyakini Allah lah yang akan menjaganya, tapi pakai wasilah stempel tersebut, maka ini syirik kecil. Tapi kalau misalnya meyakini bahwasanya dengan jimat ini, dengan stempel ini, maka dia stempel atau jimat ini akan melindungi sapinya, bukan Allah Ta'ala, maka ini syirik besar. Maka waspadalah akan hal ini teman-teman sekalian, karena terutama di desa-desa masih banyak keyakinan-keyakinan seperti ini. Contoh lain keris. Keris pada asalnya apa hukum memelihara keris? Keris sebagaimana barang lainnya. Ya dia perhiasan atau senjata. Yang mana barang-barang seperti ini asalnya mubah. Boleh untuk dipelihara atau dicuci boleh. Tapi ketika meyakini adanya tuah dari keris ini, maka ini menjadi ada syirik di sini. Menjadi haram. Berarti haramnya bukan di zat kerisnya pada asalnya, tapi di keyakinannya. Kecuali kalau di keris tersebut ada gambar makhluk hidup atau semacam patung, ya maka itu tidak boleh karena ada semacam gambar. Gitu. Teman-teman sekalian, ini coba di screen apa namanya, Mas ngeliat keadaan anak. Ini anak sedang udah kehujanan, jadi anak harus pergi dulu, ya. Ini di luar hujan dan ini anak sedang di teras cottage. Ya ini airnya udah pada kemari, jadi hujannya lagi deras ternyata, ya.
Mungkin Anda pamit dulu sampai sini ya teman-teman. Atau ada pertanyaan mungkin? Eh, Tafadhol. dari teman-teman ada pertanyaan mungkin? Kalau ada Terkait, pertanyaan masih 5 menit. kami persilakan dapat langsung raise hand atau melalui Ya, kolom chat. tafadhol. Sepertinya belum ada, Ustadz. Kalau boleh Ya. saya nanya beberapa hal, Ya, boleh? boleh, boleh. Oh, ada. Assalamualaikum. Nanti izin Assalamualaikum. tanya ya. Ya, tafadhol. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. mohon maaf nyambung tentang kalung bilang tadi Pak Ustadz. Mohon maaf juga Pak Ustadz jadi basah ini. Sedikit aja. Enggak apa-apa. Ada jualan. Kan? Ya, ada jualan kalung dari Korea, Jin Samyok ya dan sejenisnya yang katanya sudah dilengkapi dengan ion-ion atau apa gitu energi Terbukti. sehingga dianya secara saintifik dia berpengaruh terhadap aliran darah, terhadap hal-hal yang lain. Ya. Nah, itu dipakai di tangan maupun di leher. Nah, kalau kayak gitu bagaimana Pak Ustadz ya? Ya. Baik. Jadi ketika terima kasih atas pertanyaannya, jazakumullah khairan. Jadi ketika suatu kalung atau gelang yang ditempel atau digantung di badan dan ada penjelasan saintifik untuk aliran darah, kesehatan atau kulit dan semisalnya, maka ini hukumnya sama seperti obat pada umumnya. Sama hukumnya seperti obat pada umumnya. Sama kayak koyo. Koyo ditempel, ada efek, ada efek. Ada bukti saintifik, jelas. Ada bukti percobaan orang, ya jelas. Rasakan aja sendiri rasanya. Maka kalau emang seperti ini, maka diperbolehkan. Tetapi tetap tidak boleh kita bertumpu pada benda-benda seperti ini dan kita tidak bertawakal pada Allah. Tetap tawakal sama Allah, tapi dengan sebab atau perantara ini, benda-benda ini. Maka kalau emang saintifik itu terbukti, bisa dijelaskan secara ilmiah, dan juga sudah ada tajribah atau eksperimen dan bukti orang-orang yang telah melakukannya, maka yang seperti ini insya Allah boleh. Seperti ini insya Allah boleh. Tapi kalau tidak masuk akal, tidak logis, kemudian tidak ada bukti saintifik, kemudian ya tidak ada logika masuk, nggak ada logika, nggak ada dalil syar'i, nggak ada bukti saintifik, tiga-tiga nggak ada, maka yang seperti ini dikhawatirkan masuk dalam syirik, seperti menaruh telur di kepala atau di ujung jempol, kemudian tersembuhkan dengan itu. Maka yang seperti ini tidak ada bukti saintifik, tidak masuk logika juga, apalagi dalil tidak ada. Maka yang seperti ini berpotensi syirik. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz. Waalaikum jazakumullah khairan. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya. Ya. Jika tidak, Ustadz mungkin Afwan ini kita dapat tutup saja Ustadz karena ini soalnya Anda bukan di cottage yang Anda ini, jadi di teras cottage yang ketutup, jadi Anda dapat terasnya doang ini. Masya Allah. Ya, teman-teman udah pada pindah ke cottage seharusnya. Baik Ustadz. Mungkin ada Ustadz. Dari Ustadz ada kata penutup atau yang mau disampaikan? Kata penutup Ikhwan, untuk teman-teman Pertamina, Anda mencintai antum semua karena Allah. Ya, Anda mencintai antum semua karena Allah. Adapun yang tadi Anda ucapkan di muqaddimah, mungkin sekian menit, itu semua tidaklah keluar kecuali karena Anda memiliki kecemburuan untuk masalah-masalah keilmuan. Dan Anda ingin teman-teman betul-betul disiplin dan memiliki ghirah, semangat keilmuan yang baik dan benar, supaya kedepannya itu lebih baik lagi insya Allah. Kalau memang sudah ada mau'id jam 12.30, maka jangan terlalu molor. Sehingga sampai kapan, kesian panitia, dan juga jangan sampai ini terjadi pada dai-dai lain, dan yang Anda tidak tahu apakah terjadi atau tidak, sehingga dai itu pun sudah bersiap-siap malah menunggu murid-murid ini. Maka jangan jadi seperti itu. Itu nasihat Anda yang tidaklah keluar kecuali Anda ingin kebaikan dari teman-teman, baik panitia maupun teman-teman peserta. Barakallahu fikum. Kemudian juga masalah akidah yang seperti tadi, teman-teman sekalian, walaupun zaman sudah modern seperti ini, orang sudah bisa mengidentifikasi COVID, sudah bertawakal sama Allah dari segi masalah COVID, tetapi tetap masalah jimat dan semisalnya itu masih rame ya. Dijual online banyak itu ya, terutama misal jimat-jimat seperti kuku harimau, kuku macan, itu banyak yang palsu ataupun yang asli. Maka teman-teman sekalian,
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya, dengan cara menuntut ilmu syar'i, beramal soleh, dan jauhilah keburukan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan saya sangat-sangat mohon maaf kepada siapapun yang mungkin ada ketersinggungan atau merasa kalimat saya terlalu tajam di awal. Semua itu tidaklah melainkan karena kesalahan saya dan juga keinginan saya untuk mencintai teman-teman sekalian karena Allah Subhanahu wa taala dan agar menjadi lebih baik lagi. Maka saya tutup insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana pamit dulu ya. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik wa barakallahu. Baik, kepada teman-teman sekalian, kajian pada siang hari ini dapat kita tutup. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika kami dari panitia ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.